Kuyingrong menyesali perbuatannya sebelumnya dan ia meminta maaf kepada Cuyi serta meminta Cuyi untuk menyelamatkan Jiang Hao. Cuyi pun melihat kondisi Jiang Hao dan menyuruh untuk mencari ruangan yang bersih. Mendengar ini, Kuyingrong langsung melaksanakan perintah Cuyi. 2 jam pun berlalu. Orang tua Jiang Hao yang ada di luar ruangan tampak cemas menunggu Cuyi yang sedang mengobati Jiang Hao. Tidak berselang lama, Cuyi akhirnya keluar dan berkata tidak ada masalah untuk saat ini. Tunggu saja beberapa saat dan Jiang Hao akan sembuh. Mendengar Jiang Hao dapat sembuh, Dr. Wu tampak tidak percaya karena baginya penyakit Jiang Hao tidak bisa disembuhkan. Balasan dari ucapan Dr. Wu adalah kemarahan orang tua Jiang Hao, dan orang tua Jiang Hao akhirnya menyuruh Dr. Wu untuk pergi dari sini. Setelah mengusir Dr. Wu, orang tua Jiang Hao lalu menemui Jiang Hao yang masih terbaring tidak sadarkan diri di atas kasur. Dan beberapa saat kemudian, Jiang Hao akhirnya tampak membuka matanya. Melihat ini, kedua orang tua Jiang Hao menjadi senang dan segera menanyakan bagaimana kondisi Jiang Hao. Jiang Hao menjawab dengan senang, ia merasa sangat sehat sekarang dan ia juga tidak merasakan sesak nafas lagi di dadanya. Sementara itu, saat ini di tempat Cuyi berada, Cuyi dan Hulai sedang duduk bersama sambil makan es batangan. Hulai lalu bertanya kepada Cuyi, apakah Jiang Hao benar-benar telah disembuhkan. Namun sebelum Hulai mendapat jawaban, Jiang Hao beserta orang tuanya datang berlutut di hadapan Cuyi dan berterima kasih kepada Cuyi. Cuyi tidak menanggapi serius akan hal ini dan ia hanya berkata ia dan keluarga Jiang Hao akan bertemu di masa yang akan datang. Mendengar ucapan Cuyi, Jiang Kun merenung. Cuyi adalah pria yang memiliki kekuatan luar biasa. Jadi siapakah sebenarnya Cuyi ini? Adegan kemudian berganti dan malam pun tiba. Saat ini Cuyi tengah bermeditasi di atas pinggir tebing. Di tengah meditasinya terlihat aura biru menyelimuti seluruh tubuh Cuyi. Namun di tengah-tengah meditasinya tiba-tiba Cuyi terbangun karena ia melihat ada seseorang yang datang, yaitu Hulai. Hulai saat ini bertemu dengan Ma Luming dan Ma Luming sendiri ingin menantang Hulai untuk bertarung. Mendengar Ma Luming, Hulai berkata, sebenarnya permasalahan di antara keduanya tidak perlu diselesaikan dengan cara bertarung. Ma Luming tidak peduli dengan ucapan Hulai dan tanpa basa-basi, ia langsung melancarkan serangan ke arah Hulai. Namun pada saat ini, tiba-tiba Cuyi muncul dari balik semak-semak. Hulai dan Ma Luming yang melihat ini, keduanya pun menjadi terkejut. Ma Luming lalu berkata, ia sangat menghormati Cuyi, tapi kali ini ia harus mengalahkan Hulai. Mendengar provokasi Ma Luming, Hulai sendiri tidak takut. Namun Cuyi yang mendengar ini, ia terlihat tidak peduli. Dan saat ini ia hanya berbaring dan menyuruh keduanya untuk melanjutkan urusan mereka. Melihat Cuyi tidak berusaha melerai, Ma Luming dan Hulai pun melanjutkan perkelahian mereka. Akan tetapi, Cuyi tampak masam setelah melihat apa yang dilakukan oleh Ma Luming dan Hulai dan bertanya apakah ini yang disebut berkelahi. Baginya ini cuma adu mulut saja. Namun di saat Cuyi melihat perkelahian, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang datang dari belakang Cuyi. Orang yang datang adalah Lin Ke, pacar Makin sebelumnya, dan Lin Ke secara khusus datang ingin bertemu dengan Cuyi. Ma Luming dan Hulai yang tengah berkelahi, keduanya melihat ke arah Lin Ke dan keduanya tidak tahu kenapa Lin Ke datang menemui Cuyi. Saat ini Lin Ke berkata bahwa ia menyukai Cuyi yang merupakan pria dewasa dan tidak seperti Makin yang baginya masih kekanak-kanakan. Mendengar apa yang diucapkan Lin Ke, Ma Luming dan Hulai menjadi terkejut dan keduanya lupa akan perkelahian yang mereka lakukan sebelumnya. Sedangkan Cuyi yang mendengar perasaan Lin Ke terhadap dirinya, Cuyi hanya menjawab bahwa ia tidak menyukai laki-laki.
Ketika Ma Luming dan Hulai mendengar Cui, mereka menjadi membatu, dan dari perkataan Cui, mereka tidak menyangka Lin Ke ternyata adalah seorang laki-laki. Lin Ke juga terkejut dan bertanya bagaimana Cui bisa tahu jika dirinya sebenarnya adalah laki-laki. Mendengar Lin Ke mengakuinya, Hulai dan Ma Luming tambah terkejut dan tidak menyangka Lin Ke yang mereka anggap cantik memiliki Johnny kecil. Mengetahui penyamarannya telah terbongkar, Lin Ke tidak berniat untuk menyamar lagi, dan ia kemudian mengeluarkan aura di tubuhnya sampai membuat tanah di bawahnya retak. Melihat ini, Hulai dan Ma Luming yang awalnya terkejut, keduanya berubah menjadi panik dan ketakutan. Dan saat ini, Lin Ke berkata, Cui tidak bisa dimaafkan. Sebelumnya Cui menyinggung sektenya dan bahkan menipu Master Sekte dengan mengatakan nama Cui sebagai Han Yeng. Melihat sikap Lin Ke, Cui tampak siaga dan ia berdiri di depan muridnya yang ketakutan, dan ia berkata bahwa Lin Ke tidak sendirian dan ia bersama dengan seseorang yang bersembunyi di kegelapan. Benar apa yang dikatakan Cui. Saat ini di kegelapan, di balik pohon, tampak sebuah bayangan hitam yang sedang mengintai. Orang ini sebenarnya adalah waria dan ia bernama Man Kue. Man Kue sendiri heran kenapa Cui bisa tahu keberadaannya yang sedang mengintai. Melihat situasi semacam ini, Hulai berinisiatif menyuruh Cui untuk membawa Ma Luming pergi, dan ia mengira orang-orang ini datang untuk berurusan dengannya. Ma Luming tampak tersentuh dengan sikap Hulai dan ia tidak menyangka Hulai memiliki sisi keberanian seperti ini. Namun respon Cui untuk Hulai adalah pukulan di kepala Hulai dan berkata orang-orang ini sebenarnya tidaklah ingin berurusan dengan Hulai. Man Kue sendiri tidak ingin basa-basi dan tanpa banyak bicara ia langsung mengeluarkan aura pink di tubuhnya dan mulai menyerang Cui. Cui melihat aura pink tersebut menyebar di udara dan membuat kedua muridnya tidak sadarkan diri dan tergeletak di tanah. Cui menyadari aura pink ini adalah kekuatan mental yang menyerang bagian dalam tubuh, dan ia juga menyadari serangan mental ini masihlah lemah. Melihat Cui berdiri diam, Lin Ke mengambil inisiatif untuk menyerang Cui dan ia lalu berlari ke arah Cui berdiri. Lin Ke tampak mengepalkan tangannya dan ia memusatkan auranya ke bagian telapak tangannya. Cui hanya tersenyum melihat Lin Ke dan raut wajahnya tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Lin Ke tampak tertegun menyadari ini dan raut wajahnya yang awalnya tampak percaya diri namun sekarang berubah menjadi terkejut. Lin Ke saat ini ia merasa ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan ia juga merasa seperti seluruh tubuhnya berada di dalam genggaman Cui. Cui menghantamkan tangannya dan berkata perbedaan kekuatan antara dirinya dengan Lin Ke terlalu besar dan Lin Ke bukanlah tandingannya. Lin Ke tampak panik dan ketakutan dan ia bergumam kekuatan yang dikeluarkan Cui mungkin sebanding dengan kekuatan Master Sekte. Dan sesaat kemudian Lin Ke terkena serangan Cui dan akhirnya terjadilah ledakan yang sangat besar. Adegan berikutnya terlihat Lin Ke terkapar tak berdaya di tanah dan tampak seluruh tubuhnya terdapat luka yang cukup fatal. Cui lalu menyuruh Lin Ke untuk menyerah dan menyarankannya untuk berlatih lagi karena saat ini Lin Ke bukanlah tandingannya. Sementara itu, Man Kue yang melihat semua ini, ia tampak terkejut dan ia tidak menyangka Cui mampu dengan mudah mengalahkan Lin Ke. Cui kemudian menasihati Lin Ke. Lin Ke adalah orang Tiongkok, tapi ia memilih mengikuti pengkhianat seperti Sekar hanya karena sektenya memiliki banyak uang. Cui juga menasihati, tentu saja orang mati tidak dapat membawa uang bersamanya. Namun justru uang yang bisa membawa orang menuju kematian. Setelah mendengar nasihat Cui, Lin Ke dan Man Kue pun terdiam dan di dalam hati keduanya mereka merasa bersalah. Merasa semuanya selesai, Cui kemudian melangkah pergi dan kali ini ia tidak berniat untuk membunuh Lin Ke. Man Kue tampak menghampiri Lin Ke dan membantu Lin Ke berdiri dan di dalam hatinya ia sangat kagum dengan Cui. Man Kue lalu berterima kasih kepada Cui
Dan ia juga memperingatkan Cui untuk berhati-hati karena ia memiliki informasi bahwa murid Master Sekte bernama William sudah datang ke Cina. Mendengar peringatan Man Kuei, Cui berkata dalam hati, apakah akhirnya ada karakter yang bisa membuatnya sedikit serius? Namun Cui tidak terlalu menanggapi hal ini. Ia lalu menggoyangkan Hulai dan Maluming dan menyuruh keduanya untuk segera bangun. Dan tidak berlangsung lama, akhirnya Hulai dan Maluming pun bangun. Dan Hulai yang masih pusing bertanya, apakah Cui sudah memenangkan pertarungan? Cui menjawab, ia sudah menang, bahkan ada bekas pertarungannya. Dan Cui balik bertanya, apakah Hulai dan Maluming akan melanjutkan pertandingan keduanya atau tidak? Mendengar Cui, Hulai dan Maluming lalu melihat ke satu arah dan keduanya melihat bekas telapak tangan raksasa di tanah dan sontak keduanya menjadi terkejut. Setelah mengetahui hal ini, Hulai dan Maluming dengan gugup berkata, keduanya tidak lagi ingin bertarung dan keduanya ingin segera pergi menjauh dari Cui. Cui melihat Hulai dan Maluming pergi dan di dalam hatinya ia memikirkan rencana untuk kedepannya. Adegan kemudian berganti dan keesokan harinya di sebuah tempat yang masih alami. Saat ini Cui terlihat sedang berlatih Tai Chi dan alasan Cui memilih tempat ini karena ia merasa aura di sini sangat kuat dibandingkan tempat yang lain. Cui kemudian merentangkan tangannya dan ia melakukan gerakan Tai Chi dan tampak aura biru menyebar di sekeliling tubuhnya. Dan dari aura gerakan Tai Chi milik Cui tersebut, tampak aura tersebut lalu membentuk simbol Tai Chi Yin dan Yang. Sementara itu, saat ini di kejauhan ada seorang wanita yang sedang takjub melihat gerakan Tai Chi Cui. Wanita ini bernama Jian Yanyi, seorang artis terkenal. Jian Yanyi melihat latihan Cui dari balik pohon, sedangkan Cui sendiri ia saat ini tengah melatih pernafasannya. Namun tiba-tiba Cui melihat ke arah Jian Yanyi dan bertanya kenapa wanita ini terus-terusan melihatnya berlatih. Mendengar Cui, sontak Jian Yanyi menjadi terkejut. Dan tanpa disangka, di tengah terkejutan Jian Yanyi, tampak kaki Jian Yanyi terkilir. Dan karena hal ini, tanpa bisa dihindari, membuat Jian Yanyi kehilangan keseimbangannya dan tubuhnya terlihat sempoyong ke arah belakang. Cui yang melihat ini, ia tampak terkejut dan ia lalu dengan cepat langsung menangkap tubuh Jian Yanyi. Namun tanpa disengaja, terlihat salah satu tangan Cui memegang dada Jian Yanyi. Menyadari ini, Cui lalu berteriak histeris, mengatakan ia tidak sengaja melakukan hal ini. Jian Yanyi yang mendengar Cui, ia hanya terdiam malu. Dan Jian Yanyi sendiri, ia tidak terlalu mempermasalahkan hal ini dan menganggap hal ini hanyalah kecelakaan kecil. Melihat Jian Yanyi tidak marah, Cui menjadi lega dan sambil melihat ke arah dada Jian Yanyi, Cui bergumam, untung saja Jian Yanyi tidak memiliki dada. Jian Yanyi menjadi kesal dengan ucapan Cui. Namun meski begitu, Jian Yanyi tetap menahannya. Karena Jian Yanyi sendiri, ia berniat untuk meminta bantuan Cui. Jian Yanyi lalu berkata, ia ingin mengajak Cui menjadi pemeran aktor Tai Chi. Cui yang mendengar tawaran Jian Yanyi, ia tanpa ragu-ragu langsung menolaknya. Jian Yanyi yang mendapat penolakan dari Cui, ia tidak menyerah dan ia lalu memperkenalkan dirinya adalah Jian Yanyi, seorang artis terkenal. Namun di saat Jian Yanyi mencoba untuk membujuk Cui, tiba-tiba datang dua orang. Wanita yang ada bernama Yoli dan ia adalah manajer dari Jian Yanyi. Dan pria parubaya yang datang bersamanya bernama Master Yang, seorang master Tai Chi yang diundang untuk memerankan film. Melihat Yoli datang, Jian Yanyi lalu memperkenalkan Cui kepada Yoli bahwa Cui juga merupakan seorang master Tai Chi yang ia temukan. Yoli tidak menanggapi serius ucapan Jian Yanyi dan ia berpikir Cui hanya tahu beberapa gerakan Tai Chi. Jadi ia membiarkan Cui untuk ikut menonton. Merasa Yoli telah salah paham dengan apa yang ia katakan, Jian Yanyi lalu menjelaskan ia tidak berniat menjadikan Cui penonton, namun ia ingin Cui menggantikan Master Yang sebagai pemeran aktor Tai Chi. Mendengar penjelasan Jian Yanyi,
sontak Master Yang jadi marah dan berkata tidak mudah untuk menjadi Master Tai Chi, dan menjadi Master Tai Chi itu dibutuhkan waktu yang lama. Master Yang kemudian melihat Cui dan ia meragukan Cui adalah Master Tai Chi dan menganggap Cui hanyalah seorang penipu. Master Yang sendiri, ia membutuhkan usaha yang keras untuk sampai tahap ini, dan baginya ini tidaklah mudah. Namun Jian Jianji yang mendengar Master Yang, ia tetap bersikeras dan merasa Cui bukanlah penipu karena ia sendiri sudah melihat teknik Tai Chi Cui sebelumnya. Di sisi lain, saat ini Cui tiba-tiba berteriak girang dan berkata ia teringat akan sesuatu. Di dalam ingatannya, Cui teringat Jian Jianji beberapa tahun yang lalu ketika masih bayi adalah seorang bintang iklan, dan waktu kecil Cui sering melihatnya di TV. Setelah mengingat ini dan berpikir Jian Jianji adalah idolanya saat masih kecil, akhirnya Cui pun setuju dengan tawaran Jian Jianji. Yoli sendiri tampak keberatan dengan keputusan ini, dan baginya Cui masihlah sangat muda untuk bisa menjadi seorang Master Tai Chi. Mendengar Yoli, Jian Jianji terus meyakinkan Yoli dan berkata ia juga merupakan salah satu investor di film ini, jadi ia punya hak untuk memutuskan beberapa peran. Akan tetapi saat ini Master Yang masih belum terima, dan ia berniat ingin menguji apakah benar Cui merupakan seorang Master Tai Chi atau bukan. Jadi Master Yang tanpa basa-basi, ia langsung berlari ke arah Cui dan berniat untuk menyerang Cui. Melihat Master Yang menyerangnya, Cui tetap tenang dan tidak panik, dan terlihat Cui mengangkat salah satu tangannya. Dan tangan Cui tersebut tampak mengambil sebuah ranting dari atas pohon. Master Yang sendiri tidak tahu apa yang sedang Cui lakukan, dan ia yang tengah berlari ke arah Cui, ia melihat Cui membalikkan badannya. Dan terlihat saat ini Cui tampak menyeringai dan ia menampilkan senyuman licik di wajahnya. Master Yang sudah sampai di belakang Cui, ia tiba-tiba terkejut karena ia melihat ranting milik Cui tiba-tiba diarahkan ke dalam mulutnya. Dan dari ranting tersebut tanpa disangka ada sebuah kotoran yang masuk ke dalam mulut Master Yang, dan hal ini sontak membuat Master Yang berteriak histeris. Tidak kuat menahan malu, akhirnya Master Yang pun kemudian berlari pergi dan ia berniat untuk mencari air untuk membersihkan mulutnya. Dan saat ini Yoli melihat ke arah Cui dan ia merenung apakah hanya ini kemampuan Cui. Yoli sendiri merasa Cui hanya melakukan trik licik. Jian Jianji ada di samping lalu berkata, mau bagaimana lagi, Master Yang sendiri sudah kabur, jadi sekarang tidak ada pilihan lain, hanya Cui yang tersisa. Setelah mengatakan ini, Jian Jianji kemudian mengulurkan tangannya dan berkata ia sangat menantikan untuk bekerja sama dengan Cui. Cui meraih tangan Jian Jianji dan dengan senyum Cui memperkenalkan dirinya kepada Jian Jianji dan meminta Jian Jianji untuk memanggilnya Guru Chu. Kemudian adegan pun berganti kembali ke penginapan di mana murid-murid Cui menginap. Semua murid Cui yang tengah baru bangun tidur, mereka semua mendapat informasi bahwa ada artis terkenal yang juga ada di penginapan ini. Sekembalinya dari berlatih, Cui menjadi terkejut melihat semua muridnya tampak terburu-buru berlari menuju ke arahnya. Cui sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada para muridnya. Karena penasaran, Cui mencoba menghentikan Wang Ling dan bertanya kemana mereka akan pergi dan kenapa mereka terlihat sangat bersemangat. Wang Ling yang juga tampak terburu-buru, ia menjawab, saat ini ada artis terkenal yang bernama Jian Jianji, jadi ia dan lainnya ingin meminta tanda tangannya. Mendengar ini, Cui jadi teringat dengan Jian Jianji yang sebelumnya, dan Cui tidak menyangka Jian Jianji sangat populer di antara para muridnya. Setelah memikirkan ini, Cui tidak lagi terlalu menanggapi hal ini dengan serius. Baginya, ia dan Jian Jianji hanyalah partner dalam kerjasama dan tidak lebih.